Bab 1359. Berhadapan. Di dalam istana, Ejerbai tiba-tiba menatap Dewa Marsial. Bunuh orang ini dengan seluruh kekuatanmu. Dewa Marsial mengangguk, lalu dia mengangkat pedangnya dan menghilang ke istana. Tapi tak lama kemudian, dia kembali lagi. Ejerbai tercengang, apa? Dewa Marsial tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia sudah pergi. Pergi. Ekspresi Ejerbai berubah menjadi jelek, dia datang untuk memarahi lalu pergi. Dewa Marsial mengangguk. Ejerbai terdiam. Dewa Marsial memegang pedang dengan erat di tangan kanannya, apakah dia benar-benar menelan pedang? Ejerbai mengangguk, ya. Dewa Marsial bertanya, apakah itu masalah fisik atau hal lain? Ejerbai berkata dengan suara yang dalam, ini mungkin masalah fisik. Fisiknya agak istimewa. Dewa Marsial mengangguk, aku mengerti. Saat dia berkata, dia memandang Ejerbai, orang ini datang ke dunia langit kali ini, tujuannya adalah untuk memberitahu Daoting bahwa tanah makam Dao akan bertarung sampai mati. Semakin intens kita bertarung, semakin menguntungkan baginya. Jadi, jika dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, kamu ikut aku temui Lohu. Ejerbai mengangguk, oke. Setelah selesai berbicara, keduanya langsung menghilang. Mileye ingin membunuh beberapa orang sebelum pergi, tapi tiba-tiba dia merasakan bahayanya. Jadi, dia tidak memilih untuk mengambil risiko dan memutuskan untuk pergi. Meski kekuatannya saat ini sangat kuat, dia belum mencapai titik di mana dia tak terkalahkan. Tidak lama setelah Mileye meninggalkan istana surga, seorang orang berbaju hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan orang berbaju hitam dengan suara serak berkata, Lohu ingin bertemu. Lohu. Sekarang dia adalah bos dari lembah dua dunia. Mileye mengangguk, oke. Orang berbaju hitam berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Setelah beberapa saat, Mileye mengikuti orang berbaju hitam ke sebuah kota kuno yang berdiri di langit berbintang dan sangat spektakuler. Kota Makam Dao. Begitu mendekati kota, Mileye merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Mileye tampak serius seperti sebelumnya. Saat ini, dia jelas merasakan kesenjangan antara alam semesta 5 dimensi, tanah makam Dao dan Daoting ini. Perbedaannya tidak biasa. Mileye mengikuti orang berbaju hitam ke aula utama. Setelah memasuki aula utama, orang berbaju hitam mundur dengan tenang. Mileye mendongak, lalu melihat seorang pria paruhbaya berdiri tidak jauh di depannya. Pria paruhbaya itu mengenakan jubah hitam dengan rambut panjang menutupi bahunya. Di pinggangnya ada pegangan dengan bentuk yang aneh. Lohu. Mileye menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan orang ini di depannya. Lohu tiba-tiba berkata, kalian berdua, muncullah. Begitu suaranya jatuh, Ejerbai dan Dewa Marsial yang asli muncul di aula. Tak satu pun dari mereka yang menunjukkan tubuh utama, melainkan hanya seberkas bayangan. Ejerbai memandang Mileye, Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Mileye tanpa ekspresi dan tidak berbicara, tetapi diam-diam memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Lohu memandang Dewa Marsial, aku pikir kalian berdua ada di sini untuk ini Tuan Muda Ye. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja katakan padaku. Kami semua sangat sibuk. Dewa Marsial memandang Lohu, Lohu, menurutmu Putri Suci dibunuh oleh Daoting? Lohu tetap tanpa ekspresi, aku harus bertanya padamu, Daoting. Dewa Marsial tersenyum dan berkata, Lohu, kamu dan aku telah bertarung selama hampir 1000 tahun, kamu pasti tahu karakterku, aku benar-benar tidak repot-repot melakukan hal licik seperti itu.
Lohu terdiam. Mileye tiba-tiba berkata, "Kitab Taoisme." Mendengar ini, Lohu menatap Mileye, dan Mileye berkata, "Aku percaya bahwa Dewa Marsial tidak repot-repot melakukan hal-hal licik, tetapi jika kamu tidak melakukannya, bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Ejer Bai di sampingnya, "Seperti kamu." Ejer Bai memandang Mileye, "Apa maksudmu?" Mileye tanpa ekspresi, Dewa Marsial adalah master sejati, bahkan jika master semacam ini telah melakukan sesuatu yang licik, dia tidak akan berani mengakuinya, tetapi tidak semua orang adalah Dewa Marsial. Tuan Raja Bintang Baidi, kamu ingin menghancurkan alam semesta 5 dimensi, trik kotor apa yang belum digunakan? Ejer Bai tertawa dan berkata, "Tapi aku tidak punya kekuatan untuk membunuh orang di tanah makam Dao." Mileye berkata, "Apakah kamu tidak akan mengiring seseorang ke sana? Apakah Dao Ting kekurangan master?" Ejer Bai memandang Mileye, "Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ye pandai mengubah kebenaran. Aku sudah melihatnya hari ini, memang benar seperti itu." Mileye menutup matanya perlahan. "Kenapa kamu Dao Ting membunuh seseorang dan merampok kitab Taoisme tapi tidak berani mengakuinya? Bisakah aku, Mileye, membunuhnya?" Ejer Bai mencibir, "Apakah ini tidak mungkin?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Raja Bintang Baidi, terima kasih telah menganggapku begitu hebat." Ejer Bai mengabaikan Mileye, dia memandang Lohu, "Lohu, tidakkah menurutmu masalah ini aneh?" Lohu terlihat tenang, "Agak aneh. Itu sebabnya aku meminta kamu untuk mendiskusikannya. Kamu mengatakan bahwa Putri Suci dibunuh oleh Tuan Muda Ye, apakah kamu punya bukti?" Ejer Bai berkata, "Tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa Putri Suci dibunuh oleh Dao Ting." Mileye berkata, "Selain Dao Ting, siapa lagi?" Ejer Bai memandang Mileye, "Bukankah masih ada kamu?" Mileye berkata, "Apa alasan aku harus membunuh Putri Suci? Atau apakah aku memiliki kekuatan untuk membunuh Putri Suci secara diam-diam?" Ejer Bai tertawa dan berkata, "Karena ada berbagai indikasi bahwa bukan kamu, kemungkinan besar itu adalah kamu." Mileye tetap tanpa ekspresi, "Menurut logikamu, dapatkah aku mengatakan bahwa semua kualitasmu menunjukkan bahwa aku bukan ayahmu, dan kemungkinan besar aku adalah ayahmu?" Ejer Bai sedikit mengernyit, "Apa?" Mileye merentangkan tangannya, "Kualitas adalah tentang manusia, tapi menurutku, Dao Ting bukanlah manusia." Ejer Bai sedikit mengernyit, "Mileye, kamu juga seorang master, apa bisa lebih tahu malu sedikit?" "Gaya master." Mileye berkata dengan galak, "Kamu membunuh istriku yang baru menikah, dan kamu ingin aku memberitahumu tentang sikap master. Kamu benar-benar lucu." Ejer Bai berkata dengan suara berat, "Putri Suci tidak dibunuh olehku, Dao Ting." Mileye berkata dengan marah, "Siapa yang membunuh itu?" Ejer Bai sedikit kesal, "Kamu bertanya kepadaku, lalu aku bertanya kepada siapa?" Mileye menatap Ejer Bai, "Itu yang kamu bunuh." Ejer Bai sangat marah hingga dia hampir ingin menyerang Mileye. Sial, pria ini sedang bermain trik. Pada saat itu, Dewa Marsial tiba-tiba berkata, "Setahu aku, Tuan Muda Ye belum lama ini bertemu dengan Putri Suci dan Putri Suci baru saja meninggal. Tuan Muda Ye bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Tuan Muda Ye, bukankah kamu bertindak terlalu berlebihan? Atau apakah kamu bersalah karena menjadi pencuri alam ilusi?" Mendengar ini, Lohu menatap Mileye. Mileye berkata, "Putri Suci menyukaiku." Dewa Marsial. Ejer Bai mencibir, "Menyukaimu? Kenapa dia menyukaimu?" Mileye memandang Ejer Bai,
kenapa dia tidak menyukaiku? Ejer Bai, bukannya aku, Mileye menyombongkan diri, aku hanya bertanya padamu, sebelum kamu mengatakan di antara generasi muda Daoting, apakah ada yang lebih tampan dariku? Oh tidak, apakah ada yang lebih baik dariku? Ejer Bai menatap Mileye dan tidak berbicara. Sungguh tidak. Belum lagi Daoting, bahkan di tanah makam Dao juga tidak ada. Mileye merentangkan tangannya. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Aku sangat baik, apa yang salah dengan putri suci menyukaiku? Aku bertanya ada apa? Wajah Ejer Bai menjadi semakin muram. Mileye berkata lagi, satu hal lagi, yaitu putri suci berinisiatif pergi ke alam semesta 5 dimensi untuk melamarku. Putri suci yang berinisiatif. Bukan aku, Mileye, yang berinisiatif. Raja Bintang Baidi, alam asli dewa marsial, apa kalian pernah dikejar oleh wanita sebelumnya? Ejer Bai memandang Mileye dan tidak berbicara. Dewa marsial menatap Mileye, lalu apakah kamu menyukai putri suci? Mileye tampak tenang, apakah penting jika aku suka atau tidak? Dewa marsial sedikit mengernyit, bukankah itu penting? Mileye merentangkan tangannya, kurasa tidak penting, menurutku putri suci cukup cantik untuk menandingiku, Mileye, lalu dia menyukaiku, karena itu kasusnya, apa yang salah dengan tidur dengannya? Apa yang salah? Begitu ucapan ini keluar, Dewa marsial tertegun. Ejer Bai juga ingin melihat Mileye dengan tidak percaya, apakah ini yang bisa dikatakan manusia? Apakah ini yang dikatakan seorang manusia? Di samping, Lohu hanya bisa melirik Mileye. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, pria jantan, bisakah memiliki beberapa wanita lagi? Selain itu, setelah putri suci menikahiku, aku dapat menggunakan kekuatan makam Dao untuk melawan Daoting, kenapa aku tidak mau? Di samping, Ejer Bai menggelengkan kepalanya, bajingan tak tahu malu. Putri suci menyukaimu, itu adalah kemalangannya. Mileye mencibir, aku, Mileye, berani melakukan sesuatu dan mengakuinya. Aku berani mengakui bahwa aku menikah dengan putri suci dengan maksud tertentu, kecuali karena penampilannya yang cantik, aku ingin tidur dengannya. Aku juga ingin menggunakan tanah makam Dao untuk berperang melawan Daoting. Inilah tujuanku dan aku berani untuk mengakuinya. Lohu melirik Mileye, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Mileye, tetapi dia harus mengatakan bahwa Mileye benar-benar berani bertindak, berani mengakui, hanya ini, dia lebih baik dari banyak orang. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, aku tidak dapat berbicara tentang hubungan yang mendalam dengan putri suci, tetapi dia menikah denganku, tapi dia dibunuh olehmu, bukankah seharusnya aku membalaskan dendamnya? Selain itu, kamu juga mencuri kitab Taoismeku. Tentu saja, dari perkataan Mileye, kita juga mendapat secuil informasi, yaitu Mileye menikah dengan putri suci yang bermanfaat dan tidak merugikan tanah makam Dao. Dalam hal ini, betapa bodohnya dia Mileye membunuh putri suci. Kitab Taoisme. Lohu menarik pikirannya, lalu dia memandang Ejer Bai dan Dewa Marsial. Ejer Bai berkata dengan suara berat, Mileye, jangan memfitnah. Kami tidak membunuh putri suci, kami juga tidak merebut kitab Taoisme-mu. Mileye tiba-tiba berkata dengan muram, lalu siapa yang melakukannya? Ejer Bai juga sedikit kesal, bagaimana aku, Daoting, tahu siapa itu? Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhenti. Bukankah dia baru saja membunuh Mileye? Mileye mencibir dan tetap diam. Ejer Bai memandang Mileye, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar sangat licik. Mileye menoleh untuk melihat Lohui, Senior Lohu,
Aku tidak ingin omong kosong lagi dengan mereka. Mereka membunuh orang, dan mereka merampok kitab Taoisme. Sekarang, aku hanya ingin untuk bertarung dengan mereka sampai mati untuk mengorbankan setengah dari roh di langit. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan pedang di tangannya. Lohu sedikit mengernyit, mau kemana? Di luar aula, Mileye tidak menoleh ke belakang. Aku akan pergi ke istana surgawi untuk melawan mereka. Segera, dia menghilang langsung ke kejauhan. Di aula, Dewa Marsial memandang Ejerbai. Apakah kamu benar-benar tidak mengirim seseorang untuk membunuh Putri Suci? Ejerbai bersambung.